Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Pendatang baru yaitu Amazfit Active 3 Premium. Kali ini bakal kita versuskan dengan Huawei Watch Fit 4 Pro. Kedua wearable ini harganya mirip-mirip ya. Tapi kalau kita bicara soal fitur, mana yang lebih lengkap, sebenarnya jelas banget nih Huawei Watch Fit 4 Pro. Ini di kelas harganya kamu udah dapat fitur EKG dan fitur-fitur kesehatan lain yang nggak bisa ditawarkan oleh Amazfit Active 3 Premium. Tapi untuk kebutuhan olahraga, mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kamu dan mana yang lebih stabil, oke, bakal kita bandingkan di video ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai seperti biasa dari TTFF lock posisi awal. Untuk lock posisi awal, biasanya sih udah ketebak ya, Huawei selalu cepat. Tapi ya kita lihat. Oke, belum ada yang lock. Oh, justru Amazfit aktif dulu ya. Kemudian disusul oleh Huawei Fit. Wah, ini agak sedikit anomali ya. Memang sering sih. Sering ya Amazfit Active series yang masih single band untuk lock posisi awal ngalahin cepatnya dual band. Kemarin pas waktu Coros juga kayak gitu. Kita coba yang kedua. 1, 2, 3. Wah, percobaan kedua baru ya. Huawei lebih cepat daripada Amazfit. Dan untuk simulasi di kondisi sulit, kita pakai di dalam ruangan ya. Kalau ini pasti bakal dual band duluan, dan itu udah sering terbukti ya. Tuh ya, Huawei lebih cepat. Dan ini lumayan lama ya kesulitan. Tapi gak terlalu lama untuk lock GPS di dalam ruangan atau di kondisi sulit kayak gini. Nice, bahkan sinyalnya hijau ya, full bar. Di sini juga 4 justru 3 nih. Oh, ikut sama. Tapi tentu buat kalian yang pengen lebih aman ya, tentram, gak cemas kalau kondisi sulit kayak banyak pohon gitu ya, dipakai trail run, dual band lebih menenangkan sih daripada single band. Kemudian untuk performa pace sama dengan beberapa smartwatch Huawei yang lain yang pernah saya review, responsif banget ya untuk baca gerakan. Ya, jadi naik turunnya tuh cepat, gak delay. Tapi gak tahu kenapa di grafik setelah hasil benchmarknya keluar justru lompat-lompat gitu ya. Berbeda dengan Amazfit dan juga Coros yang sedikit lebih kalem ya untuk baca gerakan. Jadi pas naik dari lambat ke cepat tuh kayak semacam delay gitu. Tapi setelah keluar hasil benchmarknya justru paling stabil. Ya, jadi kebacanya tuh bukan lompat-lompat. Beda lagi dengan Huawei, bisa dilihat nanti ya, saya bakal bahas lebih lengkap. Itu lompat-lompatnya kerasa banget. Oke, kita masuk ke hasil benchmark. Tapi sebelum ke situ, untuk data Strava-nya dulu ya. Data di Strava untuk Active 3 Premium dengan data di aplikasi Zepp tidak ada perubahan, 3,04 km. Kemudian Huawei Fit 4 Pro di sini ada keterangannya juga ya. Active 3 Premium juga sama ada keterangannya. Di sini berkurang jadi 3,03. Jadi tumben nih, berkurangnya sedikit banget. Biasanya 20, 30, ini antara 1 sampai 10 meter aja. Dan satu lagi di sini ini menggunakan GPS iPhone, ini juga sama ya, 3,04 km. Jadi cukup berdekatan ya. Bedanya nggak berjauhan. Justru kalau dibandingkan dengan aplikasi Huawei Hot sama ya, 3,04 km. Sekarang kita masuk ke full benchmarknya. Di sini ada perbedaan yang cukup signifikan ya untuk kenaikan dan penurunan. Sisanya kebanyakan warna hijau. Jadi memang ini smartwatch yang satu level ya. Harganya mirip-mirip, hasilnya juga mirip-mirip. Average altitude juga di sini sama persis, cuma beda 1 meter doang ya. Kemudian cadence juga sama 72 rpm. Yang merah-merah sih di sini tadi ya untuk kenaikan dan juga penurunan. Di sini sebenarnya yang lebih akurat ya, yang lebih cakep gitu untuk pembacaan altitude-nya yaitu Huawei Fit 4 Pro. Tapi untuk pembacaan awal lebih bagus Amazfit sih. Nanti kita bahas. Untuk average heart rate di sini 0 bpm ya, gak ada perbedaan, rata-ratanya sama di 142 bpm. Kemudian untuk jarak, nah di sini setelah masuk ke benchmark mungkin dibulatkan atau gimana gitu ya. Karena tadi kan 3,04 ya di sini, 3,04 Active 3 Premium, tapi setelah masuk ke benchmark di sini 3,05.
angkanya nanggung mungkin atau gimana gak tahu. Perbedaannya 18,9 meter, 0,6%. Maksimum altitude juga sama ya, beda 1 meter doang. Kemudian yang hampir merah ya, perbedaan yang kerasa itu di minimum heart rate. 87 bpm untuk Huawei minimumnya, sedangkan Amazfit 89 bpm. Sekarang kita langsung aja lihat ya gimana hasil trackingnya. Untuk Huawei warna oranye dan Amazfit warna biru. Untuk titik awal kelihatan di sini mana yang kacau. Yap, ini warna biru yaitu Amazfit Active 3 Premium. Saya titik startnya di sini. Yang lebih mendekati akurat tentu Huawei Fit 4 Pro. Nggak tahu kenapa ya, padahal kemarin pas dipersosin sama Coros, Amazfit ini justru akurat banget ya. Tapi di sini malah melenceng yang cukup jauh. Begitu juga di titik belokan awal, aduh ini kacau banget sih. Tapi kedepannya dia udah mulai ngebenerin ya, masuk ke track. Tapi tetap masih ada penyimpangan dan sisanya di sini bagus. Sekarang kita lihat di biasa error di sini, keduanya sama-sama error ya. Amazfit dan juga Huawei malah ke sebelah kanan, padahal saya lari dari sebelah kiri. Untuk sisanya di sini bagus-bagus aja, no problem, dan kita masuk ke titik finish. Untuk titik finish sama-sama presisi ya, saya berhenti di titik ini. Oke, kita masuk ke grafik heart rate. Perbedaan yang hampir warna merah itu ada di sini ya. Amazfit baca duluan, kemudian Huawei baru baca dan sedikit lebih turun. Amazfit udah naik lagi. Dan yang saya sayangkan di sini, terutama di sini nih, Huawei ada titik kotak. Jadi beberapa detik dia diem, nggak ngebaca heart rate. Titik yang sama, atau mungkin memang titiknya sama ya. Tapi Amazfit juga sebenarnya di sini agak sedikit kotak, kemudian ikut ritme, dan ya Huawei masih sedikit lebih kotak. Kemudian di sini juga sama, Huawei banyak yang kotak-kotak sih. Meskipun Amazfit juga mengalami hal yang sama di beberapa momen ya. Tapi Huawei lebih sering terjadi kotak-kotak kayak gini. Yap, ini nggak tahu kenapa sih, padahal biasanya nggak kayak gini. Dan ini dia yang tadi saya singgung di awal, yaitu performa pace. Nah, untuk Huawei memang responsif banget ya, diajak dari lambat ke cepat itu langsung ngebaca, nggak delay kayak di Amazfit. Tapi hasilnya kayak gini ya, hasil grafiknya kelihatan lompat-lompat nih hasil pacingnya. Sedangkan Amazfit warna kuning agak sedikit ketutupan ya, dengan warna hijau ini stabil dan sesuai ritme lari ya. Saya nggak konstan banget, cepat kemudian lambat, kemudian cepat kemudian lambat, nggak kayak gitu, tapi sesuai yang ditampilkan oleh Amazfit. Jadi untuk pacing sebenarnya saya lebih suka hasil dari Amazfit Active 3 Premium ya daripada Huawei Fit 4 Pro. Ini kasusnya sama dengan Band 11 Pro kemarin ya, waktu dibandingkan dengan Bip 6. Yang paling kerasa kacau banget di titik ini sih. Yap, lihat di sini Huawei bisa baca 27 menit. 27 menit. Kacau banget itu. Nah, padahal untuk pembacaan cadence-nya atau cadence di sini stabil juga. Lihat, mirip kan dengan Amazfit. Langkah per menitnya. Tapi hasil pace-nya tadi kacau. Dan terakhir untuk hasil altitude-nya lebih smooth Huawei daripada Amazfit. Tadi udah saya singgung ya, titik awal sebenarnya lebih bagus baca ketinggian Amazfit kalau mengacu ke Google Earth ya, 992, dan di sini Amazfit 996, sedangkan Huawei 999, hampir 1000. Tapi lihat di sini, tentu kontur jalan nggak kayak gini pas saya lari ya. Yang sesuai di sini Huawei Fit 4 Pro. Nah, kalau misalkan kita masukkan hasil elevasi yang dibaca oleh iPhone, itu seperti Huawei. Nah, ini tampilan grafik setelah saya ikut masukkan hasil elevasi yang dibaca oleh iPhone. Kayak ada 2 perbandingan doang ya, padahal di sini ada 3 perbandingan. Warnanya udah memirip, hasilnya juga mirip. Ini ada 2 line ya, ada 2 garis ya, iPhone 17 Pro dan Huawei Fit 4 Pro. Oke, kayaknya itu aja ya untuk hasil benchmark. Jadi beberapa poin lebih unggul Huawei, di beberapa poin lebih unggul Amazfit.
Oke, kalau kalian punya penilaian berbeda ya, boleh sharing pendapat kalian di kolom komentar. Dan mana pilihan smartwatch kalian, Huawei atau Amazfit? Kasih tahu juga di kolom komentar. Rizal Pusi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.